Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terlebih YouTube Suheri Gultom. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom bagi saudara yang di live streaming, dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Tetaplah setia di channel Suheri Gultom, share, like, and comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Tema GBI Pelita 2025 sepanjang tahun adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Atau disebut the year of good habits. Sama-sama kita katakan satu ya. The year of good habits. Belum semua yang punya suara dikeluarkan ya. Kecuali lagi tidak bagus suaranya. Sama-sama kita ucapkan tahun 2025 adalah the year of good habits. Lebih semangat lagi yang di belakang dan di balkon. Satu dua ya. The year of good habits. Nah saudara yang saya kasihi, hidupmu akan berdampak melalui kebiasaan baik berikutnya. Saya akan ajak saudara melihat apakah saudara good habits atau bad habits. Saudara boleh, kebiasaanmu adalah masa depanmu. Itu tema yang saya berikan pada sesi yang kedua ini. Kebiasaanmu adalah masa depanmu. Jadi melihat masa depanmu, lihat kebiasaanmu sekarang. Itulah benih masa depanmu. Melihat masa depan seseorang, lihat apa yang dikerjakan sekarang. Sehingga saya tidak perlu fokus masa depanmu. Saya perlu fokus apa yang kau kerjakan sekarang. Apa yang kau kerjakan sekarang. Apa yang dikerjakan cowok yang kau cintai itu. Itu akan masa depan dia. Nah kita akan belajar sama-sama. Apakah saudara seperti yang lagi ngences itu ya. Lagi ngorok, bad habits. Tidur, dengar khotbah pun tidur. Kemudian bekerja pun malas. Ya, bad habits. Dia selalu telat, ingkar janji, suka menunda, tempat tidurnya pun kotor, toiletnya lagi lebih kotor. Ingat ya kalau toiletmu kotor, tempat tidurmu kotor, jangan harap engkau mengubah dunia ini. Ubah dulu toiletmu sama tempat tidurmu. Ya, bilang sebelahnya bersihkan tempat tidurmu. Nah, jangan coba-coba aku mau mengubah bangsa ini. Malaikat bilang, ubah dulu tempat tidurmu. Ya. Saudara, apakah saudara good habit? Sikit-sikit baca, belajar, suka evaluasi diri, suka memperbaiki diri. Ada orang suka-suka sikit-sikit ngomongi orang, sikit-sikit evaluasi orang. Saudara jadilah orang yang good habits, suka evaluasi sendiri. Jangan suka ngomongi orang. Galatia 6 ayat 4 berkata, don't kepo. Itu Galatia 6 ayat 4. Ya, itu bunyinya Galatia 6 ayat 4, don't kepo. Bilang sebelahnya don't kepo. Jangan suka ngomong-ngomongi orang, evaluasi orang. Dirimu gimana? Ya, dirimu evaluasi. Good habit, suka belajar. Coba lihat orang bule kalau ada di airport duduk baca. Kalau orang kita Indonesia Facebook, Instagram, hal-hal yang begini kurang. Saya bolehlah sikit-sikit. Apalagi kalau dia Facebooknya Suheri Gultom ada khotbah, puji Tuhan. Nah saudara, lanjut berikutnya. Lihat Lukas 22, 39 sampai 40 ya. Saudara yang punya sosmed mau story, mau apa selama khotbah, silakan ya. Gereja ini gereja sosmed. Jadi saudara welcome gereja sosmed. Ya, saudara bebas. Mau story asal tetap fokus firman Allah. Lukas 22 ayat 39 sampai 40 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 39, lihat. Ada kata, lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Bukit Zaitun di situ ada Taman Getsemani. Di mana Yesus ditangkap. Di Bukit Zaitun ini dia selalu berdoa. Ada kata biasa, katakan biasa.
Biasa itu artinya terus menerus. Biasa itu artinya rutin. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Yesus sudah bangun. Tanya sebelahnya, kau bangun masih gelap enggak? Dia bilang, udah terang kali pun. Obah. Bilang sebelahnya, berubah. Ya. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berarti Yesus ke Bukit Zaitun, dia berdoa pagi-pagi benar hari masih gelap. Dia biasa berdoa. Kebiasaan artinya rutin. Dia menjadikan itu gaya hidupnya. Saya berdoa, saudara pun dan saya mengikuti kebiasaan Yesus. Penting berdoa. Berdoa itu menjaga engkau tetap kuat. Berdoa itu membuat engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Karena banyak orang jatuh dalam perzinahan, banyak orang jatuh di dalam ketamakan, banyak orang jatuh di dalam kerakusan hidup ini, banyak orang jatuh dalam keduniawian karena tidak berdoa. Berdoa membuat engkau kuat. Berdoa membuat engkau berjaga-jaga. 2025 ini mulailah hari dengan berdoa. Kalau saudara berdoa, kupastikan engkau lebih semangat. Kupastikan engkau lebih sukacita. Kupastikan engkau lebih diberkati. Itu pasti itu. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak diberkati. Saudara harus berdoa, itu artinya mengandalkan Tuhan. Tidak harus 1 jam, tidak harus 20 menit. Mungkin 15 menit, 10 menit. Biasakan berdoa. Berikutnya saudara. Kebiasaan itu adalah sama-sama kita baca 1, 2 ya. Hal yang kita lakukan berulang kali secara rutin. Sehingga menjadi sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir lagi. Saudara, ketika saudara bawa mobil kan gak berpikir lagi. Udah terlatih, udah biasa. Ketika saudara bangun pagi, pergi ke Westafel, saudara kan sudah otomatis ambil sikat gigi, cuci muka dulu, ambil sikat gigi, betul? Ada di antara saudara untuk sikat gigi aja masih berpikir, sikat gigi enggak ya? Udah otomatis, betul? Saudara sudah otomatis sikat gigi. Ada di antara saudara mau mandi aja berpikir sore-sore atau malam, mandi enggak hari ini ya? Semua kan udah otomatis kan. Udah hari mau malam, mandi. Udah otomatis, sudah di alam bawah sadar. Saudara, itulah kebiasaan. Tanpa berpikir lagi sudah di alam bawah sadar. Sudah saudara lakukan. Kebiasaan itu terbentuk paling tidak 22 hari atau 61 hari. Ada yang cepat, ada yang lambat. Rata-rata 43 hari. Artinya apa? Sesuatu yang biasa saudara lakukan terus menerus konsisten selama 43 hari. Jadi gaya hidup. Kalau saudara terbiasa mulai malam ini tidur jam 10 malam. Dan besok latih jam 10 malam. Sampai 40 kali. Maka gaya hidupmu nanti akan tidur jam 10 malam. Latih dirimu. Tapi kalau engkau melatih dirimu tidur jam 1 pagi. Maka 40 kali saudara tidur jam 1 pagi, maka sampai tua nanti engkau jam 1 pagi. Dan penyakitan. Cepat tua. Saudara harus tidur di bawah jam 11. Latih saudara. Berikutnya kita akan lihat. Saudara yang hitam atau yang putih? Coba lihat sebelahnya, kau hitam atau putih? Sifatnya ya, ini kebiasaan ya, bukan warna kulitnya, jangan. Jadi kok ini salpok ini kulit yang dilihat jadi warna kulit. Ini kebiasaan saudara, bad habit atau good habit. Kita membentuk kebiasaan dan kemudian kebiasaan itu berbalik membentuk kita. Awalnya kita kerja keras membentuk kebiasaan. Tapi kalau udah terjadi kebiasaan, kebiasaan membentuk kita. Ya, kebiasaan yang akan membentuk kita.
Awalnya kita berjuang membentuk, awalnya berjuang kita bangun pagi jam 5, berdoa, baca Alkitab, kemudian cuci piring, persiapkan rumah, siap-siap mau kerja, siap-siap. Itu berjuang awal, apalagi pertama, kedua, ketiga berjuang, hari kelima, hari 40 berhasil, ke 100 berhasil. Lihat saudara, apa yang menjadi kebiasaanmu menjadi masa depanmu. Apa yang menjadi kebiasaanmu membentuk dirimu. Segala sesuatu awalnya saja sulit. Tapi setelah jadi kebiasaan, saudara akan jadi mudah. Saudara, awal-awalnya engkau sulit untuk membuat tidak marah. Kan ada orang kan terbiasa marah aja. Coba latihan 1 hari tidak marah. Puasa marah, kalender checklist hari pertama berhasil. Hari ke-10 checklist, berhasil. Padahal hari ke-8 udah mau marah kali. Aduh. Tapi udah janji di kalender. Wah, checklist hari ke-8 berhasil. Hari ke-20 berhasil. Hari ke-40 berhasil. Lihat hari ke-41, hari ke-50, hari ke-100. Kau tidak marah-marah lagi. Dan orang bilang kepadamu, kok berubah kau ya? Dulu kau pemarah, sekarang jadi peramah. Kenapa? Iya dulu kan pemarah, sekarang kok jadi peramah. Jadi kenapa? Karena engkau berlatih. Ingat, untuk berubah itu ada kerja kerasmu. Tuhan sumbernya, tapi engkau terlibat untuk kau berubah. Jangan suruh Tuhan mengubah engkau tidak mau terlibat. Harus sinergis. Tuhan bekerja, engkau bekerja. 2025 ini engkau akan merubah kebiasaanmu. Taburlah pikiran, katakan sama-sama, dimulai dari pikiran saya. Yang punya pikiran, ayo yang punya otak dipegang otaknya. Dimulai dari pikiran saya, menjadi perbuatan saya, menjadi kebiasaan saya, menjadi karakter saya, masa depanku mantap. Oke, ulangi sama-sama. Dimulai dari pikiran saya, menjadi perbuatan saya, menjadi kebiasaan, karakterku, masa depanku mantap. Amin. Jadi masa depan dimulai daripada pikirannya. Dan perbuatan dan kebiasaannya. Rubah pikiranmu. Udah, ini sudah tahun 2025. Jangan lagi pikirkan 2024 itu. Cukup aja lah evaluasi. Ada loh orang hidup 2025 masih sakit hati lagi dengan kasus 2010. Dan orangnya di mana? Udah mati katanya. Udah mati pun kok sakit hati. Iya sakit kali hatiku yang mati itu katanya. Ampun. Hidupmu udah di 2025, otakmu 2010. Orang 2025, otaknya 2100. Udah jauh ke depan. Saya ajak sama saudara supaya saudara learn good habits. Coba lihat kebiasaanmu ini. Coba lihat. Get up early in the morning. Jam berapa engkau bangun? Siapa di sini yang bangun pagi itu jam 5 atau jam 6 lah? Wah, puji Tuhan ya. Wah, jam 5, jam 6 lah ya. Karena ada juga orang yang terbangun jam 1. Karena utangnya nggak terbayar-bayar. Nah, jam 1. Atau karena putus cinta, betul nggak? Wah, putus cinta dia jam 2 dia galau. Nah, itu lain cerita lah. Ini kebiasaan. Bagusnya jam 5 atau jam 6. Ya, saya melatih diri saya jam 5 ke jam 6. Ada orang jam 4, ya silakanlah. Tidur berapa jam sehari? 8 jam. Kalau tidurnya jam 9 bangun jam 5. Kalau tidur jam 9 bangun jam 5 baru 8 jam. Kalau tidurnya jam 2 pagi supaya 8 jam bangun jam berapa? Bangun jam 10. Orang semuanya sudah tinggal laporan kerja. Kalau dia baru cuci muka, biluk mata, ya Tuhan. Dan ini pula yang kau cintai karena gantengnya, makanlah biluknya itu. Biluk is taib mata itu maksudnya. Karena beberapa orang gak ngerti arti biluk. Biluk itu artinya taib mata. Kan gak enak saudara jumpa orang pagi-pagi ada biluk matanya. Kan gak enak kita jumpa orang masih ada taib matanya. Kerja-kerja di kantor tapi tak matanya masih lengket. Brush your teeth twice a day. Siapa di sini yang mensikat gigi paling tidak 2 kali sehari, betul?
2 kali. Tapi ada juga orang yang kuliah sangat bersih. Setiap makan apa dia sikat gigi. Aku pernah jumpai itu, kok bisa ada orang seperti ini ya. Ada juga orang sebaliknya, sehari pun belum tentu sikat gigi. Bayangkan kalau itu suamimu, baunya bukan main. Ada loh orang gak lulus, belum terbiasa dia. Untuk sikat gigi aja dia masih berpikir, sikat gigi gak aku hari ini ya. Kan kacau itu. Orang kan sikat gigi udah otomatis, karena sikat gigi sudah di alam bawah sadar kita dari kecil. Saudara mandi, apakah saudara mandi tiap hari? Jangan pikir loh, ada loh orang bisa tidur gak mandi 1 hari. Bahkan dia 2 hari pun dia gak mandi. Dia tenang-tenang aja. Di sampingnya yang gelisah, betul gak? Dia boleh tenang. Ini juga hati-hati loh. Saya baru ditelepon oleh, ini konseling saya di YouTube. Saya pasien keluarga-keluarga saya yang saya konseling, udah ratusan orang yang saya konseling. Si cowoknya akhirnya memutuskan cerai kepada istrinya. Aku tanya, kenapa kau ceraikan dia? Istrinya ada loh sebelah. Kenapa kau ceraikan dia? Bau pak katanya, cobalah. Loh, kalian gak pacaran? Ya kami kenalan online. Kenalan online setahun, baru ketemu hanya 2 minggu. Ya waktu 2 minggu kan bisa kau tahu dia bau atau harum. Kau gak pernah, 2 minggu itu gak ada dekatan rupanya. Ya tapi kayak gitulah pak. Bau, kotor, jijik aku katanya, coba. Jadi maksudmu apa? Aku ceraikan aja lah pak. Gak mau aku. Istrinya di depan saya nangis. Dan kami 2 pendeta loh saksinya. 2 pendeta. Itu kan perempuan dibully itu namanya. Dibully itu. Ku bayangkan kalau itu adalah putriku. Aduh Tuhan, sakit kali hati perempuan ini. Aduh Tuhan. Ku sabar-sabarkanlah dia. Ku bawa juga dia ke gereja ini beberapa kali ibadah. Ku doakan, sabarlah kau. Ku dekati juga kan, namanya berdoa kan. Enggak bawa juga, aku pikir. Ingat ya, kalau udah orang gak suka. Kalau orang udah mau meniatkan, mau menceraikan. Dia cari jalan kan. Saya buat viral ini pada hari ini di TikTok saya. Kalau orang sudah punya selingkuhan lain, ingin pasangannya mati kan. Dengan pasangannya mati kan dia bisa menikah lagi. Ini memang udah gak punya niat. Dia gak punya niat memperbaiki. Oke lah kalau bau kan di mana-mana kan bisa direndam pakai daun sirih. Bisa diapailah pokoknya kan bisa aja. Tapi ada juga loh cowok terlalu yakin kali dekati cewek bau ketiaknya bukan main. Nah ini hati-hati saudara. Mandilah sehari paling tidak sekali. Kalau saya 2 kali, tanya sebelahnya, kau mandi berapa kali sehari? Tapi ada juga temanmu nggak bisa tidur dia kalau nggak mandi tengah malam. Mandi tengah malam, aku bilang kau mandi kembang atau mandi apa? Aku bilang, iya pak, aku kalau pulang dari mana-mana aku udah mandi pagi, aku udah mandi sore. Malam mandi lagi pak, baru tidur, baru tenang. Oh iya, ada orang sebersih kau ya, beda-beda lah. Ada orang sekali 3 hari mandi, dia 3 kali sehari, terbalik-balik. Apakah saudara olahraga? Ini latihan biasa, do exercise. Saya itu 5 kali, 6 kali seminggu itu jalan 1 jam, jalan kaki. Saya melatih diri saya. Saudara harus punya olahraga. Ya, kalau saya jalan, istri saya di rumah pakai YouTube. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Saya kalau udah kan mau lihat kamar mandi kan lewat tempat olahraga dia itu. Kadang-kadang 1. Pas aku udah mau jalan 2 katanya. Aku bilang sikit lah dulu. Ya ntar dulu 1, 2. Saya ya senang-senang lah. Artinya senang lihat istri olahraga. Olahraga itu kan menumbuhkan hormon bahagia, endorfin. Rajinlah olahraga. Olahraga itu membuat engkau lebih sehat lagi. Ya, exercise. Nah, study regularly, belajar, baca buku. Saya akan menerangkan di bulan 6 ada kita retreat keluarga pasutri suami istri di Hotel Sinabung. Udah di DP semalam 5 juta. Kita tanggal 27 bulan Juni 650.000 per orang. Ini hotel. Tanggal 27 Juni itu adalah tanggal merah Israt Misrat. Ya, hari raya Israt ya. Ya, itu hari raya Islam. Nah saudara, ya kurang hafal lafalnya. Saudara, tanggal 27 Juni. Dan itu hari Jumat, hari Sabtunya itu saudara boleh cuti. Saya akan terangkan bagaimana mengubah cekcok jadi cocok. Banyak cocok, sedikit cekcok. Waduh enak kali berkeluarga kalau sedikit cekcok.
Waduh, sakit sekali kalau aku cekcok dengan si cantik manis ini. Betul, saya harus belajar. Setelah saya belajar, saya sekarang banyak cocok dengan dia. Ingat ya, tidak ada pasangan yang cocok. Yang ada pasangan yang mencocokkan. Jangan pernah kau berpikir menemukan pasangan cocok. No, tidak pernah kau menjumpai pasangan cocok. Engkau hanya bisa mencocokkan. Mencocokkan diri dengan dia, ini aku perlu waktu. Dan aku berhasil. Saya baca buku. Saya baca buku bagaimana mencintai hingga terluka. Kalau engkau berani mencintai, berani terluka. Ya, jangan berani kau mencintai si dapot, tapi tidak berani kau terluka dibuat si dapot. Mencintai hingga terluka. Booking, karena kamarnya terbatas di Hotel Sinabung. Booking, lebih penting uangmu di situ ada, tapi kau pulang rumahmu kayak surga. Kalau kau mau berubah, kalaupun kau seminar nggak berubah ya, bagaimana engkau mempertahankan pernikahan? Karena kami udah pernah mau kandas, pernah kami mau putuskan selesai pernikahan. Tidak hanya kami, banyak pernikahan. Saya belajar. Tidak ada yang pintar kalau tidak belajar. Saya menjadi suami yang pintar kalau saya belajar apa itu suami. Tidak ada istri yang pintar kalau istri nggak pernah belajar. Tidak ada orang yang pintar pernikahan kalau tidak belajar. Tidak ada yang pintar salon kalau nggak belajar salon. Tidak ada yang pintar perhotelan kalau nggak belajar perhotelan. Apapun di dunia ini perlu belajar. Di YouTube ini semua sudah ada. Ilmu mendekati cewek ada di sini. Ilmu mencopet ada di sini. Semua di sini bisa dipelajari. Saudara, apakah saudara makanan-makanan yang sehat? Eat healthy food. Saudara, ada orang sikit-sikit udah makan nasi gula. Kemudian sayurnya pun manis ada gulanya. Ikan terinya pun campur gula. Habis itu minum teh manis. Gula menumpuk maka dia menjadi manis. Dan alias penyakit gula manis. Banyakan gula, Indonesia kebanyakan gula. Coba mulai hari ini minumlah minuman yang tidak manis, kurang manis. Saya kasih sama istri, ada teman orang Korea, kasih kopi kita. Diminum dia bilang ini bukan kopi, ini gula. Kalian minum gula, ini manis. Nah, ini minum kopi kami, aku minum kopi mereka. Ini bukan kopi, aku bilang. Ini kepahitan kau sama aku. Pahit. This is Americano, Americano coffee. No sugar. Healthy. Rupanya orang di luar negeri sana no sugar atau low sugar. Sedikit gula. Kalau kita enggak minum kopi udah saset masuk tambah lagi susu kental. Tambah lagi 2 sendok gula pasir. Minum. Wah ini kopi. Bukan kopi itu. Gula. Susu kental gula. 2 sendok. Gula pasir. Rata-rata supir begitu. Saudara coba kurang-kurangi makanan-makanan yang berkolesterol. Sama-sama kita belajar ya. Sama-sama kita belajar. Saya juga masih banyak belajar. Ya. Saudara share this thing with your friend. Artinya kebaikan-kebaikanmu, kebiasaanmu itu kasih tahu sama orang lain. Supaya mereka juga tidurnya jam 10, jam 11. Saya sedang terus amati staf gereja. Kau tidur jam berapa? Terus saya amati, aku bilang sakit kepala aku memikirkan kau kok lama kali kau tidur. Karena kalau dia tidur jam 3, kira-kira kerjanya bagus enggak? Enggak maksimal. Flu-flu. Sakit-sakit, bersin-bersin. Shit. Kenapa kurang tidur? Tidur itu adalah imunitasmu naik. Kekebalan tubuhmu naik. Tidak bisa tidur diganti dengan vitamin. Tidur obatnya, lanjutlah. Apa obatnya? Apa obat kurang tidur? Tapi jangan tidur di gereja lah. Karena kurang tidur aku tidur di gereja. Jangan kata Bapak obat. Nah aku udah. Nggak bisa, kurang tidur nggak bisa diganti dengan vitamin. Kurang tidur nggak bisa diganti dengan makanan. Kurang tidur, obatnya adalah tidur. Tidur satu hari berapa jam? 8 jam. Tanya sebenarnya, kamu tidur berapa jam? Berapa jam tidur sebelum itu? 8 ya, bagus. Ya bagus. 7,
Oke, 7. Separah-parahnya 6 jam. Ya, separah-parahnya. Kok 5 jam pasti kau sakit. Akan sakit kalau 5 jam. Ya, 6 jam, 7 jam, paling bagus 8 jam. Kalau ada yang tidur di gereja, kemungkinan dia 10 jam sehari. Udah bangun dia ya, baik. Nah, pray to God, berdoa itu bagus. Latih kebiasaanmu bangun pagi berdoa, latih. Menolong orang tua. Kalau kau lihat di lift ada orang tua masuk, tolong duluankan dia. Kau masih muda. Kalau udah kau lihat dia pakai tongkat, payah, gemetar-gemetar, kan nunggu lift itu kan bisa gemetar-gemetar, gini-gini. Jangan egois. Silakan kek, silakan pung, grandpa, duluan silakan. Itu etika. Kalau engkau naik mau bus, kemudian ada ibu-ibu yang bergantung, silakan duduk dia. Kau masih muda, lebih ganteng kau menderita. Lebih mantap. Kasih orang tua itu, dahulukan. Kemudian go to bed on time. Saya berdoa engkau juga tidur paling tidak jam 11. Siapa di sini yang tidurnya antara jam 10, jam 11, angkat tangan. Sekitar 9, 10, 11. Itu masih normal lah sama saya, jam 9, 10, 11. Siapa tidurnya 11, jam 11, jam 12, jam 1, angkat tangan. Jam 11, jam 12, jam 11, jam 12. Siapa di antara saudara yang tidurnya antara jam 1, jam 2, jam 3? Coba angkat tangan, antara jam 1, jam 2. Siapa di antara saudara yang enggak tidur-tidur? Karena enggak angkat tangan dia. Ada yang enggak angkat tangan, berarti enggak tidur-tidur kau. Kapan? Kan tadi sudah habis pertanyaanku. Yang di bawah jam 11 ke jam 1, kok amati dia enggak angkat tangan di jam berapa lah kau yang tidur ya. Saya berdoa tolonglah tidur on time. Biasakan tidur itu. Ya, biasakan tidur jam 11. Paling pun lama engkau paksa jam 12. Latih. Karena itu menentukan besok pagi kau segar atau tidak. Kesegaranmu menentukan kau menjadi orang berhasil atau tidak. Berikutnya. Karakter baik tidak muncul tiba-tiba. Ingat, makanya saya bilang samamu, kalau engkau jumpa cowok marah-marah, bentak-bentak engkau masih pacaran, putuskan, jangan menikah dengan dia. Jangan harap dia berubah ketika menikah. No, berubah buruk, yes. Karena ada perempuan yang sangat bodoh menurut saya. Udah dipukul pun dia, masih melanjutkan cintanya. Itu nyata, saya tanya sendiri. Jadi kayak mana? Masih mau lanjut? Tuhan, huguni mahon neraka. Kok bodoh kali. Kau udah dipukul. Ya Pak, pukulan cinta. Jangan kalau engkau, demikian juga anak gadis kalau udah membentak kau anak muda. Dengar, masa pacaran pun dia sudah bentak kau. Percayalah, pada waktu kau menikah kau bukan hanya dibentak dia. Direbus, dicincang dia dan digoreng dia. Maksud saya tanda kutip, lebih menderita kau dibuat dia. Karakter tidak bisa dibentuk sekejap. Jangan berharap berubah setelah menikah. Jangan. Please, saudara harus lihat, bukan ku bilang sempurna, bentakan apalagi, ini pacaran loh. Mau secantik apa engkau kalau engkau masih belum menang emosimu. Lebih bagus kau jangan lanjutkan pernikahan. Karena kau akan mengorbankan pria yang baik itu. Yang culun itu. Kan ada loh pria yang dibantai. Apa kau? Dia. Kasihan kayak domba. Yang bisu di pembantaian. Cukuplah Yesus seperti itu. Diam kau. Apa kau? Gak ada benarnya kau. Kau makin jawab lagi. Apa? Kau jawab. Jangan kau pikir anak muda kau lihat cewek-cewek ini sekarang aja ini imut-imut. Kalau udah menikah ganasnya bukan main nih. Apa? Ya betul. Saya mau katakan tidak ada orang yang mau dibentak. Aku tanya, dirimu gak mau dibentak kan? Jangan bentak orang. Berarti emosimu belum beres. Hatimu masih terluka. Kau masih banyak kecewa.
Masalah seberat apapun kalau dibicarakan baik-baik, di tempat baik-baik, intonasi baik-baik, didoakan baik-baik, hasilnya baik-baik. Jangan sebenarnya masalah rumah tangga itu masalahnya biasa, intonasimu yang tinggi membuat jadi terbakar. Enggak ada, saya tahu masalah pernikahan, masalah keluarga, enggak ada yang terlalu berat sekali. Intonasimu membuat itu makin parah. Yang syukurnya kalau kau jumpa pasangan bisa low tone, intonasi rendah masih oke. Atau mengalah masih oke. Kalau engkau jumpa yang saya tahu sama-sama tinggi, high tone. Oh ini lagi saya tangani loh. Lagi saya tangani, istri minta cerai. On proses sekarang sama saya. Suami juga high tone, istri high tone, dan suami juga rupanya pemukul. Istri berkeras minta cerai kepada saya. Pak Pendeta, saya minta cerai. Ini bukti, saya dipukul. Dan diakui oleh suaminya. Dan sudah beberapa kali masuk Polrestabes. Pemberitahuan. Tapi saya tidak setuju dengan perceraian. Tapi karakter itu tidak mudah. Saya mendampingi untuk memberi kesempatan si pria ini bertobat. Saya sedang dampingi sekarang on proses. Berjuang untuk mengubah. Dia mengaku. Dia juga mungkin korban masa lalu. Dia terluka, dia terkecewakan. Sehingga ada luka batin, sehingga dia bisa marah. Dan dia bisa emosi. Dia juga korban dengan cerita hidup masa kecilnya. Yang terluka. Sehingga saya berkata, saya izinkan saya menuntun suamimu. Si istri minta keras untuk cerai. Karena saya takut saya dibunuh. Saudara, saya mau katakan sama saudara. Bisa bertobat kalau mau dituntun dengan baik. Tapi terlalu mahal harganya bagimu. Kalau itu putri saya, Hani dipukul, jelas itu akan saya ambil. Sampai suaminya bertobat, tidak pukul lagi. Berapa banyak kasus suami pukul istri. Tapi ada juga istri yang pukul suami. Sekarang imbang loh. Tadi dari mana mereka latihan boxing? Mungkin les. Kan ada olahraga berat badan itu kan pakai boxing kan. Makin rame loh perempuan pengikutnya. Itu Cemara Asri itu banyak itu. Kok lemah pukulanmu? Bayangkan suamimu. Makin kuat. Mertuamu bayangkan. Jauh. Karena dibayangkan muka-muka musuhnya. Mertuanya sama ipar-iparnya. Bayangkan edamu. Makin lebih keluar tenaga dalamnya. Dibayangkannya edenya Mama David, Mama Joel, Mama Leni dihajarnya terus. Habis itu dia rupanya terluka hatinya. Saya mau katakan sama saudara, hati-hati. Karakter tidak dibentuk sekejap. Ya, kau harus lihat calon suamimu, calon ayah anak-anakmu. Kalau pacaran itu, berpacaranlah mencari calon ibu anak-anakmu. Dan lihat saat dia marah. Itu penting kau harus jumpai. Kalau udah pacaran 5 tahun, gak pernah dia marah Pak Pendeta. Malaikat itu. Kok bisa 5 tahun gak pernah marah? Tersinggung pun gak pernah Pak Pendeta. Itu Yesus. Hanya Yesus gak pernah tersinggung. Kalau manusia masih pernah. Ya mungkin sifat Yesus lah ada pada dia. Pernah ku ajari. Tumpahkan kopi panas itu sama dia. Sikit aja tapi kena ke kakinya nih. Karena gak pernah tersinggung. Tes aja waktu kena air panas kopi itu kira-kira dia tetap sopan gak? Air panas. Berarti dia homo, hati-hati. Ya ada loh orang yang menikah dengan homo jadinya. Ya pelayan Tuhan loh, nangis ke saya. Nangis, sedih aku lihat dia. Ini keluarga saya di YouTube. Dia menikah dengan orang sakit jiwa, skizofrenia. Seminggu sebelum menikah dilihat-lihatnya kok makan obat. Suami kini mungkin obat kuat mungkin ya supaya kuat. Karena seminggu lagi menikah. Sudah menikah tetap makan obat. Dilihat apa itu Pak, apa itu Papi. Ya udah tertangkap basah. Aku penyakit jiwa. Skizofrenia ringan. Skizofrenia ringan, sedang, berat ada. Skizofrenia pasif ada aktif. Aktif itu yang menyerang. Aku makan obat sakit jiwa. Sorry ya. Waduh,
Istrinya kayak dibakar ke strum. Apa? Dilihatlah ada kartu merahnya. Kalau orang sakit skizofrenia itu ada kartu khusus dari rumah sakit jiwa. Dan tiba-tiba kumat dan sekarang di rumah sakit jiwa. Dan dia janda muda dalam setahun. Dengar, kau harus tahu mental pasanganmu itu ketika berpacaran. Dia sehat mental. Terlebih kalau marah. Lihat cewek itu kalau marah kayak mana. Ritik enggak? Ritik itu bahasa Ibrani. Maksudnya bahasa Margasibarani itu maksudnya. Ritik itu berteriak-teriak itulah. Mana tahu kau nikahi seorang perempuan yang ritik. Waduh, janganlah sampai seperti itu ya. Nah, saudara, kebiasaan kecil yang terus dilakukan, perhatikan dalam Lukas 16 ayat 10, setialah perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan engkau perkara yang besar. Katakan, saya mau setia perkara kecil. Tuhan percayakan perkara besar. Perkara kecil apa? Kelihatannya engkau berdoa biasa-biasa, nampaknya itu biasa, tapi lihat perkara besar akan diberikan Tuhan kepadamu. Kalau saudara melihat kebiasaan baik hari ini, ke depan engkau sukses. Kesuksesanmu adalah kebiasaanmu. Kalau hari ini kau masih kebiasaan buruk, tidur jam 2, jam 3, orang udah kerja, kau masih ngences, engkau masih tidur, tempat tidurmu seperti kandang kerbau. Kotornya bukan main, kamar mandi kotornya bukan main, kacaunya bukan main. Saya mau katakan, saudara sedang bad habits. Engkau akan menjadi manusia gagal. Orang udah belajar, orang sungguh-sungguh, jangan heran dia kaya. Jangan heran dia berhasil. Karena dia menabur keberhasilan sejak dini dengan kebiasaan hidupnya. Tidak ada tangan yang rajin miskin. Alkitab tidak pernah salah. Tangan malas miskin. Tangan rajin kaya. Tidak punya Tuhan Yesus pun orang Jepang. Ateis. Tangan mereka rajin, mereka kaya. Lihat. Tidak kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hukum universal. Hukum universal. Siapa yang rajin dia yang kaya. Siapa yang rajin dia yang berhasil. Kalaupun saya punya Tuhan Yesus. Saya rajin ibadah, malas kerja. Jawab saudara, saya miskin atau kaya? Jangan segan-segan. Itu jawabannya miskin betul. Saya pelayan Tuhan. Saya rajin doa, baca Alkitab. Malas bekerja. Gagal atau sukses? Gagal. Kita harusnya double sukses. Punya Tuhan Yesus dan kerja rajin. Disiplin. Aku percaya tidak mungkin kau meminta-minta. Pasti diberkati Tuhan tanganmu. Orang Jepang kerja 12 jam. Korea 10 jam ke 12 jam. Indonesia 8 jam. Tapi enggak semua sungguh-sungguh 8 jam kerja. Ada yang masih main-main. Berikutnya, saudara lihat Daud berlatih di tempat sunyi. Dan bunuh Goliat di depan banyak orang. Kita bangga melihat, wah si Daud kecil tapi dia melemparkan alih-alih. Tak, kena jidatnya sekali saja. Lihat dia bisa melempar itu tepat karena dia sudah berlatih sebelumnya. Kalau ada domba-dombanya diserang oleh serigala, beruang, dilemparnya dengan batu. Zap. Dilemparnya dengan rahang apa? Zap. Supaya dia menyelamatkan domba-dombanya. Dia sudah latihan tidak dilihat orang. Kita sering melihat orang keberhasilannya. Kita nggak lihat cerita kayak mana sakitnya. Kita nggak melihat cerita bagaimana susahnya. Saya dan istri bagaimana merintis gereja. Bagaimana merintis pernikahan keluarga. Bagaimana merintis sekolah generasi bintang. Suka dukanya kami lewati. Banyak hal penderitaan kami lewati. Tidak ada yang keberhasilan sekejap. Semuanya ada cerita pasang surut. Semua ada cerita yang menyakitkan. Tapi saya katakan, latih dirimu. Latih dirimu. Orang gak melihat, engkau udah latihan. Engkau latih salon. Wah, latihan salon. Sampai keluar kepala pun gini bisa. Karena kau sudah latihan 4 jam sehari. Latihan, ambil gini-gini, doakan dia. Oh, haleluya. Latih. Ambil dia kan orang-orang di salon ini kan duduk kayak gini kan ibu-ibu itu kan. Dia kan senang kan kadang-kadang kan kalau didengar-dengar. Itu loh latihan dengar-dengar. Oh iya bu, oh iya, oh sering.
Jangan gurui dia. Jangan gurui dia, dengar-dengar aja cerita dia. Perempuan kan suka cerita. Oh iya bu, oh iya. Nanti pulang-pulang ditipkan tuh 50.000, 50.000, 20.000. Salah satu itu teknik untuk melayani. Kemudian rajin kau latihan, lihat di YouTube. Kenapa orang makin cantik. Ini sebenarnya hidungnya pesek kok jadi mancung. Ada teorinya, yang hitam, yang putih entah kayak mana lah itu. Pokoknya keluarnya aja jadi apa. Ada ilmunya, ini wajahnya bulat kok jadi kok agak lonjong. Oh ini lonjong kok jadi bulat. Rupanya ada tekniknya. Kenapa ku tahu? Ku tanya sama tukang salon. Semuanya ada tekniknya. Ku tanya sama istriku. Lupa aku. Ku tanya sama istriku di Bali itu ya. Di Bali itu ketika mahal loh. Mau itu pesta untuk pernikahan bere saya aja. Biaya salon dipanggil aja di hotel. 850.000 rupiah. Ku bilang, itu berapa orang? Per orang. Mateki, ku bilang, ya Pak. Mahal sekali lah untuk salon aja 800. Berarti dia karena pintar kan? Sehingga dia mahal, itu maksud saya. Kalau dia pintar kan jadi mahal. Latih. Orang masih tidur, kau udah latihan. Latih masak. Orang masih tidur, kau latihan. Nggak heran kau berhasil. Nggak heran kau punya mobil. Nggak heran kau punya rumah. Nggak heran kau memiliki kekayaan. Kenapa? Tanganmu yang rajin diberkati Tuhan. Berikutnya habits. Ya, sebentar lagi naik. Habits dibangun 21 sampai 66 hari. Berdoa saat bangun pagi. Saat bangun pagi utamakan berdoa, baca Alkitab. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Minum segelas air tiap pagi. Tiap pagi bangun pagi langsung minum air segelas. Kalau saya kadang 2 gelas. Air putih itu 8 gelas sehari. 2 liter. Supaya jangan sakit ginjal. Minum. Bereskan tempat tidur. Habis bangun, bereskan tempat tidur. Tapi kalau engkau tidur di hotel, jangan karena kau kerajinan, kau bereskan juga karena di hotel. Tidur di JW Marriott. Pas datang nanti orang kebersihan, kok udah bersih Pak? Ya kau jangan repot-repot, cukup aku bersihkan. Nggak, jangan kayak gitu juga lah bodohnya. Kan itu kan hotel. Ini bicara di rumah. Ya kalau ada pembersihnya. Taruh barang pada tempatnya. Nah ini saya sering salah, istri saya orangnya teliti. Taruh barang pada tempatnya. Taruh barang pada tempatnya. Istri saya kalau letakkan ada kunci mobil, langsung. Pokoknya kalau hilang kunci mobil antara saya dengan si Jamie. Kadang-kadang lupa letakkan kunci mobil. Langsung di grup WA keluarga. Di mana kunci mobil Innova? Siapa yang mau letakkan terakhir? Nah, saudara penting meletakkan payung di mana letak payung. Kadang-kadang payung dibeli 10 tapi letaknya tadi mana-mana. Pas datang hujan, mana payung, mana payung, mana payung. 10 enggak nampak, letakkan. Ya taruh barang, matikan lampu bila keluar ruangan. Saudara latihan, kalau masuk kamar mandi lihat hidup lampu, kemudian pas keluar matikan, hormati. Hormati itu biaya jangan sia-sia. Saudara terlatih seperti itu. Kemudian tidak menunda pekerjaan, jangan suka tunda-tunda pekerjaan. Apa yang bisa kau kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Karena besok udah menumpuk pekerjaanmu. Dan berikutnya berhenti mengeluh, tapi mengucap syukur. 2025 ini haramkan mengeluh. Bersyukurlah. Kenapa engkau haram mengeluh? Karena 1 Korintus 10 ayat 10. Orang yang mengeluh akan cepat mati. Orang yang mengeluh akan mudah miskin dan gagal hidupnya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari Israel. Sehingga Israel dibinasakan di padang gurun oleh malaikat maut. Orang yang mengeluh mengundang roh kematian. Apapun masalahmu, haramkan mengeluh. Hadapi masalahmu bersama Tuhan. Tuhan punya cara memberkati engkau. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berikutnya, bagaimana mengubah kebiasaan buruk hingga punya karakter baik? 1, harus lahir baru. Cara lahir baru bagaimana? Terima Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang baru telah berlalu, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Sama dengan fitting room, kita beli baju baru, baju lama kita tanggalkan, pakai baju baru. Tinggalkan sifat lama 2024. Tinggalkan sifat kepo yang suka ngomong-ngomongi orang. Tinggalkan gosip, tinggalkan pertemanan yang membuat engkau turun hidupmu. Bertemanlah dengan orang yang membuat kau naik. Naik ekonomimu, naik pengetahuanmu, naik imanmu. Kalau engkau mau lebih beriman, berteman dengan orang yang lebih beriman daripada engkau. Kalau engkau mau lebih sukses, berteman dengan orang yang lebih sukses daripada engkau.
Kalau engkau mau berhasil, berteman dengan orang yang lebih berhasil daripada engkau. Siapa temanmu, itulah hidupmu ke depan. Bukan berarti kita benci orang miskin, tidak. Kita kasihi semua manusia. Tapi kalau kita mau jadi apa, saya mau jadi pendeta yang lebih baik, saya harus berteman dengan pendeta yang lebih baik. Saya mau jadi suami yang lebih baik, saya harus berteman dengan orang yang suami yang lebih baik. Dan kalau ada orang yang lebih rendah dari saya, dia mau berteman dengan saya mau. Asal dia mau saya angkat. Tapi saya nggak mau, dia rendah, dia mau turunkan saya tidak mau. Saya mau naik dan naik dan naik. Yang kedua dikatakan adalah harus diproses oleh firman. Baca firman tiap hari. Pembaruan pikiran dulu, baru pembaruan perbuatan. Tadi saya mau katakan sama saudara, kebiasaan dimulai dari mana? Pikiran. Katakan, dimulai dari pikiran saya, menjadi perbuatan, menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Bilang sebelahnya, masa depanmu jos. Yes. Amin, masa depanmu luar biasa. Jadi melihat masa depanmu, apa yang perlu dilihat? Udah capek aku, Tuhan Yesus, tolonglah. Untuk melihat masa depanmu dilihat dari apa? Kebiasaan. Betul? Ya, nanti pas mau pulang, pas nanti mau makan, kan doa. Dimulai dari pikiran, baru perbuatan, baru gini-gini kan tanganmu. Kebiasaan, baru jadi karakter, maka kau calon suamiku top. Ya, putuskan rokokmu itu. Sebelum kau yang diputuskan rokok itu. Ya, putuskan nonton pornografi. Putuskan gosip-gosip. Dan putuskan beberapa teman-temanmu 2025 ini. Jangan dekat beberapa orang yang toksik. Yang suka gosip. Yang suka nongkrong-nongkrong. Yang suka nongkrong-nongkrong tapi tidak punya tujuan. Jadi pekerja keras. Dan takut akan Tuhan. Seleksi pertemananmu. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah dikatakan harus menaati tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada Daud, Daud diurapi, dia bisa melepaskan Saul dari kerasukan setan, dan dia diurapi menjadi raja. Engkau butuh lahir baru, engkau butuh firman, engkau butuh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.